menyanyikan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Roh Kudus yang terkasih, Bapak dan Mama, semua anggota keluarga, dan seluruh umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Saat ini kita sedang berada dalam suasana duka atas kematian Mama Helena Siki. Kita semua sadar bahwa kematian itu hal yang paling menakutkan bagi banyak orang, bahkan termasuk kita semua. Tetapi bahwa kita tidak bisa mengelak dari kematian yang menimpa manusia, yang mendatangi manusia, termasuk kita sendiri, mungkin juga termasuk Mama Helena Siki. Tetapi sebagai orang beriman, kita pun tidak bisa mengelak dari ajaran iman yang diberikan oleh kita, oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri telah menunjukkan jalan keselamatan kepada kita melalui jalan kematian itu sendiri. Dia sendiri telah memberikan contoh kepada kita bahwa keselamatan itu hanya bisa kita peroleh melalui kematian. Dan Mama Helena telah melalui jalan kematian itu sendiri. Barangkali kita perlu juga mengutip apa yang pernah dikatakan oleh Santo Agustinus. Ketika aku lahir, aku sendiri menangis, kamu semua tertawa. Dan ketika saya mati, kamu semua menangis, saya sendiri tertawa. Bisa saja kalimat ini
diungkapkan oleh Mama Helena Sigi terhadap kita yang hadir pada saat ini. Namun sebagai manusia, tentu saja kita merasa duka yang sangat mendalam atas kepergiannya. Tetapi kita hanya bisa mengatakan selamat jalan dan kita persembahkan arwahnya ke dalam tangan Tuhan. Bagi Tuhan kita, Bapa Maha Murah, Pencipta semesta, manusia di dunia, buah karya nan agung. Pujilah Tuhan, nyanyikan gloria. Adakan syukur bagi Tuhan kita. Yesus kesusahan, dengarkanlah doa umatmu ini dan bukalah pintu surga bagi Mama yang tercinta. Semoga kami yang ditinggalkannya saling membantu dalam segala tantangan hidup ini. Dan semoga kami percaya teguh akan sabdamu, bahwa kami juga akan menyongsong Kristus untuk bersatu dengan Dia selama-lamanya. Sebab Dialah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, ingatlah akan hal ini. Yesus Kristus keturunan Daud yang telah bangkit dari antara orang mati, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitahuan Injil inilah aku menderita, malahan dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbenggelur. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka pun memperoleh keselamatan dalam Yesus Kristus, Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Haleluya, 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 haleluya,
Inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Apabila Yesus yang kita imani sebagai Tuhan dan Allah tidak dibangkitkan dari antara orang mati, maka iman kita sia-sia. Maka iman kita hanya sebatas di atas kayu salib, berarti tidak ada jalan keluar untuk penyelesaian semua persoalan dan kesulitan kita. Justru karena kebangkitan Yesus yang kemudian membuat banyak orang percaya, lalu menghimpun semua orang dari berbagai suku dan bangsa, membentuk keluarga besar, keluarga baru yang namanya Kristen, dan kita berhimpun sebagai agama Katolik. Oleh karena itu, Bapak Mama, saudara-saudari, semua iman kita, semua ajaran kita selalu bersumber dan berpuncak pada Yesus Kristus. Keselamatan kita juga bersumber dari Kristus, dan perjalanan kita akan berjalan menuju sampai titik terakhir puncaknya adalah Yesus Kristus. Hanya di gereja, dalam menghias di gereja dan lain-lain sebagai tanda bukti imannya kepada Allah. Dia yang menghias altar membuat banyak orang bergembira, bersukacita ketika melihat hiasan-hiasan yang ada di depan altar atau di sekitar altar, membuat orang bergembira, merasa senang karena karya tangannya membuat orang bergembira. Oleh karena itu memang kehidupannya itu sebenarnya sudah membuat dia gembira sebelum meninggal dunia. Kehidupannya juga sudah menggembirakan banyak orang, sudah membuat banyak orang gembira, bersukacita. Kehidupannya membuat Tuhan juga gembira. Kehidupannya membuat Tuhan yang gembira, Tuhan gembira. Oleh karena itu memang kita ketika mengalami hal seperti ini atau menyaksikan kematiannya seperti ini atau tidurnya yang kaku seperti ini, kita tidak bisa buat apa-apa, tidak bisa mengatakan apa-apa, tidak bisa memiliki sikap yang lebih dari sikap seorang beriman kepada Tuhan. Kita hanya mempersembahkan arwahnya ke dalam tangan Tuhan
dengan perayaan krisis seperti sekarang ini, dengan menyanyikan lagu-lagu, dengan doa-doa, yang itulah yang hanya kita yang bisa kita buat untuk mengiringi perjalanannya menuju rumah Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan telah memakai dia selama hidupnya, mulai dari dalam rumah tangga, kehidupan beriman di lingkungan, di kapela stasi dan di paroki, sudah menggembirakan banyak orang. Dan tentu dalam kerahiman Tuhan, pasti Tuhan juga memperhatikan apa yang telah dia buat untuk sesama dan untuk Tuhan sendiri. Inilah yang bisa kita buat karena Yesus Kristus melalui Santo Paulus dalam suratnya kepada Timotius dan dalam Injil tadi kita dengar jelas-jelas janji Tuhan kepada setiap orang yang percaya. Siapa yang percaya kepadaku, mereka itu akan kubangkitkan pada akhir zaman, akan kuberi kehidupan kekal, dan mereka itu tidak akan kubuang. Sudah disebutkan Bapa berkat kuasa dari segala pendatang mengambil orang hidup yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Allah sumber kehidupan telah menciptakan manusia supaya hidup dan bahagia. Dia akan memberikan kita hidup kekal dan tidak akan menyerahkan kepada maut. Maka marilah kita panjatkan doa-doa permohonan kita kepadanya. Bagi arwah mereka yang telah amat menderita semasa hidup karena penyakit, ketidakadilan, dan kemiskinan. Ya Bapa, akhirilah kesusahan mereka dan anugerahilah mereka kebahagiaan kekal bersamamu di surga. Marilah kita mohon. Bagi arwah Mama Helena Siki yang semasa hidupnya kurang mendapat perhatian dari sahabat-sahabat, ditinggalkan oleh keluarga dan anak-anak mereka. Ya Bapa yang Maha Baik, tuntunlah mereka semua dalam menemukan kebahagiaan kekal karena ditemani oleh para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon.
hati kami. Terimalah persembahan hidup kami yang kami unjukkan padamu. Terimalah kurban syukur hidup kami yang kami bawa kepadamu Bapa. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dan diberikan kepada keselamatan kita. Tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Tuhan kami wartakan, kebangkitan Tuhan muliakan, hingga Jadi nanoi pambingan janai Pekai di penat neno Kai satato anfun sanat nai Aden asus sakai ain sami feten amakai sampulingkan. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab
Tuhan et vekai damai. Kita berharap bahwa ia akan bangkit untuk kehidupan kekal bersama Kristus yang telah diimaninya. Maka air suci akan direcikan atas dia sebagai lambang pembaptisannya, dan jenazahnya akan didupai supaya keharuman amalnya berkenan kepada Tuhan. Setiap kali kita menjawab di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Hai para guru dan para malaikat Allah, datanglah menyongsong saudari kami, antarkanlah dia kepada Kristus. Di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Semoga Kristus menyambutmu, sebab dialah yang memanggil engkau. Semoga para malaikat menjemput dan mengiringi engkau sampai ke pangkuan Abraham. Di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Tuhan, berilah dia istirahat kekal dan sinarilah dia dengan cahaya abadi. Di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, kepadamu kami serahkan saudari kami Mama Helen Siti ini yang telah meninggal dalam Kristus. Semoga bersama Kristus pula ia bangkit untuk kehidupan kekal. Kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan anugerah yang kau limpahkan kepadanya sewaktu hidupnya di dunia ini. Dengarkanlah permohonan kami, bukalah pintu surga baginya dan tawarkanlah hati kami yang berkabung. Semoga kami dapat saling menguatkan dengan kegiuran iman kepada Kristus yang bangkit, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami di dalam sepanjang masa. Amin. Kuasa, Engkaulah sumber kehidupan bagi manusia di dunia dan sumber kebahagiaan bagi para kudus di surga. Kami mohon dengan sangat bagi Mama kasih kami Helena Siki yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Bebaskanlah dia dari segala hukuman
dan terimalah dia dalam kerajaan-Mu yang mulia, dalam kerajaan surga. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa untuk keselamatan arwah Mama Helena Siki sudah selesai. Syukur kepada Allah. karya-karyaku. Lanjutkan impian-impianku. Siapa yang akan melanjutkan saya ke Melamapan? Selamat tinggal. Selamat tinggal untuk semuanya. Terima kasih Bapak Romo.
sekalian perpisahan di rumah barusan. Terima kasih pengertian baik Bapak Romo sekalian memberkati diriku dan rumahku agar aku ke pangkuan ilahi. Aku akan berdiri di atas sana. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oh no. Teman-teman, au nao dalam damai ternyata tingkatkan diberikan kau Pak. Au minta maaf. Au minta maaf. Au minta maaf. Au minta maaf. One nang tulung kau. Kau nau ikle de bandi de ik alekot. Kau menghadapi snende. Mau itu tidak ulang. Terima kasih ya. Terima kasih. Barto. Barto. Semuanya. Nah, nih. Mau. Kesaharan ki. Kita kau naik. Kau ni obat. Kau nau nih. Kesam nau pe. Tah talal. Ni bekon naon up. Nah oke, singlen kah? Lain. Ini kan si mana tidak lagi terakhir lagi, he? Ya. Dewa awak palen ada tanda ini nau mis kau. Tanda ini nau mis kau. Of net nyok. Ini nan mau ane, he? Ini nak. Not the picture. Ini. Itu orang sinan berlebih sinan mereka. Baik Bapak Ibu sekalian, Tante Lena yang kami sayangi, Romo berdua yang juga kami sayangi, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan perayaan misa pemakaman almarhum Mama Helena Siki yang juga kami sayangi. Kami bacakan daftar nilai hidup dari almarhumah Mama Helena Siki. Mama Helena Siki lahir di Tes pada tanggal 11 Maret tahun 1963, yaitu anak Maria Adriana Kolo, suaminya Florito, anak Yulia Nita Shirley Kolo, suaminya Primus Bisasi, dan yang laki-laki namanya Vincentius Kolo, belum berkeluarga atau belum beristri. Memiliki 7 anak atau 7 orang cucu. Riwayat sakit pada bulan Agustus tahun 2019, Mama Helena Siki mengalami sakit. Dia dirawat di Rumah Sakit Leonardo Mananu. Selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit West Johannes Kupang. Di sana dia divonis sakit kanker
Untuk selanjutnya dirujuk untuk perawatan di Rumah Sakit Darmais Jakarta Pusat. Itu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Pada pertengahan tahun 2021, almarhumah kembali ke Napan karena dinyatakan sudah sembuh. Namun pada akhir tahun 2021 kondisinya kembali sakit dan dirawat di rumah saja. Oleh karena kalau dibawa lagi ke Leona dan lain sebagainya akan divonis COVID. Maka beliau mengatakan bahwa rawat saya di rumah. Sehingga mondar mandir dari rumah ini ke Kilangan di rumah anaknya. Pada tanggal 24 Januari tahun 2020, Mama Helena mengembuskan nafasnya yang terakhir di rumah sakit, di rumahnya Elpau. Baik Bapak Ibu sidang perkabungan yang kami hormati, itu adalah sekilas tentang riwayat hidup dari almarhumah Mama Helena Siki. Mama Helena Siki bagi kita sekalian pasti punya pengalaman tersendiri dengan beliau. Masing-masing punya pengalaman tersendiri. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang kita tahu dari seorang Mama Helena Siki adalah mama yang penuh pengabdian, penuh pengorbanan sepanjang hidupnya. Untuk yang pertama tentu untuk keluarganya, dia adalah seorang yang penyabar, sangat sabar menghadapi anaknya yang bandel. Semua kaca rumah meskipun pecah, dia tetap menyayangi anak-anaknya, terlebih yang Kinto ini. Lalu pengabdian untuk desa, sepanjang dia berada di desa Napan, kegiatan-kegiatan PKK pasti saja ada nama beliau. Dan beliau saat itu sampai dengan ketika saat ini, beliau sangat berpengalaman untuk segala macam hal. Sehingga selalu kita percayakan untuk tugas-tugas di pemerintahan desa. Mewakili desa ini untuk ke dalam dan keluar. Dan beliau sangat getol, sangat bekerja dengan tekun, disiplin, sehingga desa kita seperti ini sekarang. Lalu yang berikut di gereja, pengabdiannya sangat luar biasa. Beliau ini adalah seorang vokalis, seorang solis. Selalu di depan untuk menjadi solo bersama dengan Ibrin dan kawan-kawan. Dan saya sendiri mendengarnya, dia memang suaranya bagus. Suaranya bulat, bagus. Bahkan sampai tua ini pun suaranya masih bagus. Kita tahu bersama bahwa beliau ini punya keahlian menjahit. Dia punya keahlian menjahit. Dari keahliannya ini, dia yang merancang seluruh layar yang ada di kapela. Jadi layar latar itu adalah tangan daripada Mama Helena ini sampai dengan sekarang. Dia yang menjahit, dia memilih warna dan semua itu dia yang buat. Entah diberi uang atau tidak, tetap dia lakukan. Dan beliaulah sebelum ada Mama Trudis dan lain-lain, beliau ini yang biasa menghiasi altar. Sekarang posisi itu sudah diganti oleh Mama Trudis dan lain-lain. Tapi dulu-dulu beliaulah yang biasa menghiasi itu semua. Beliau yang menghiasi semua. Semenjak saya sekarang sudah 20 tahun di Napan menjadi aparat desa, jadi minimal saya tahu persis beliau punya track record, beliau punya pengabdian. Ya, jadi itulah yang Mama Helena sudah lakukan untuk kita semua, baik di dalam keluarga, dalam pemerintahan,
maupun di dalam kehidupan gereja. Tentu Bapak Ibu sekalian, sepanjang hidupnya Mama Lena ini juga adalah seorang manusia biasa yang tidak sempurna. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami mewakili keluarga, mewakili beliau almarhumah, mau menyampaikan permohonan maaf apabila sepanjang hidup Mama Lena ini membuat Bapak Ibu sekalian terganggu hati, pikiran, dan lain sebagainya. Mohon dimaafkan agar kita lapangkan jalan buat almarhumah menuju surga abadi. Pada kesempatan ini kami mewakili keluarga juga menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya. Yang pertama kepada Roma Berdua yang hari ini meluangkan waktu untuk datang memberikan misa pemakaman di tempat ini. Kami menyampaikan terima kasih untuk kita sekalian, seluruhnya. Tadi saya lihat di bagian belakang dan di mana-mana banyak sekali. Itu artinya tanda bahwa kita itu sungguh mencintai Mama Lena. Secara pribadi tentu kita punya hubungan istimewa dengan beliau, sehingga mendorong kita, menuntun kita untuk kita datang ke tempat ini, untuk kita memberikan doa, memberi doa sehingga beliau bisa mendapatkan pengampunan untuk dosa-dosanya dan mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan di surga. Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi nanti kita akan memakamkan Mama Lena. Oleh karena itu, kita sekalian mohon partisipasinya untuk sama-sama sampai ke kuburan. Waktu beliau masih hidup, beliau sudah pesan kepada semua yang masih hidup bahwa saya akan mati. Oleh karena itu urus saya peti yang bagus, hingga peti ini bagus. Saya punya kuburan itu harus di keramik dari bawah sampai ke atas, dari dalam sampai di luar. Sehingga kemarin waktu kita gali kuburan, awal-awal itu tidak beritahu bahwa akan di keramik. Kuburan itu sudah dipasang batako naik, baru keluarga menurunkan keramik, dan sangat aneh dan ajaib karena ternyata di luar dugaan para tukang mereka itu sebetulnya mengukurnya untuk pas dengan peti. Tetapi ketika mereka mengukurnya, ada 1-2 orang tukang yang bilang kita kasih lewat sedikit biar agak longgar. Nah, proses longgar ini akhirnya tiba-tiba muncul keramik sehingga bisa mereka pasang keramiknya. Kalau tidak ya keramik tidak bisa dipasang. Sehingga Om Kanis ke sana lalu bilang ini permintaan beliau, dia harus dikeramik dari awal, dari bawah sampai ke atas, dari dalam sampai keluar. Akhirnya itu terkabul. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah ini juga jangan kita pulang, karena nanti ada makan bersama. Makan bersama sudah disediakan di luar, di sebelah kanan saya. Sehingga kita sekalian jangan pulang, kita makan dulu baru pulang. Ilham satafami sup tuak nok sup sublasi. Sehingga sebentar keluarga besar kita sekalian membantu kedua anaknya, membantu keluarga besar dari Kolo dan Siki ini untuk bisa mengatur berbagai hal tentang supaya sebentar jangan pulang juga. Amloleh 5 pambilan matan ini. Jadi amloleh itu lakukan toko bilang matan ini amloleh 5 enam. Sehingga jangan sampai time SMS. Ini adalah beberapa rangkaian acara yang harus kita lalui, dan saya kembalikan kepada protokol untuk acara selanjutnya. Terima kasih.
Học sinh nên là lộ. Ini lah busuk, ini lah makan. Ang balok ka sa pang kalimatan. Pinain balok. Mary sa Ang balok ka sa ano na. Asa mo ay mga Herman? Mo ay mga katoy na sa siki. Ano sa na atoy na ma. Max na po. Kambing sa mau na siguro. May tuwa. Yung hangap yun.